syukur kepada Tuhan karena kita boleh bersama-sama merayakan Paskah minggu kemarin di pantai, dan kita mengucap syukur kepada Tuhan hari ini kita boleh bersama-sama hadir dalam beribadah. Di dalam minggu ini Bapak Ibu, gereja-gereja Tuhan di seluruh dunia merayakan dan mereka pasti membahas topik waktu Yesus bangkit dari kematian. Yesus beberapa kali menampakkan diri kepada para murid dan kepada banyak orang. Secara khusus tema kita pada hari ini adalah kita akan belajar dengan topik Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Bapak Ibu yang bawa Alkitab, mari kita buka Alkitab kita, Yohanes 20 ayat 24 sampai 29. Sudah dapat Bapak Ibu sekalian? Kita akan baca secara bergantian. Saya akan bacakan ayat 24, Bapak Ibu bersama-sama membaca ayat 25, bergantian ayat 29 nanti kita baca bersama-sama. Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Silakan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku tidak berkata kepada dagingnya, dan sebelum aku menunjukkan dagingnya ke dalam bekas paku itu, dan menunjukkan tanganku ke dalam lampunya, sekali-sekali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian dia berkata kepada Thomas, "Taruhlah tanganmu di sini, dan lihatlah tanganku, lututlah tanganmu, dan cucuklah ke dalam lampuku, dan jangan kau percaya, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Bersama-sama kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Amin. Berbahagialah kita yang membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan itu senantiasa, dan menjadi pelaku yang setia dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu, kita akan membahas tema kita, Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Sebagai orang Kristen mungkin kita sering mendengarkan kalau kita berhadapan dengan orang yang kurang percaya, mereka kita sebut namanya dasar Thomas. Pernah? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, nama Thomas itu dikenal oleh karena keraguan atau ketidakpercayaannya sebelum dia melihat bukti. Bahkan posisi Thomas itu dihidupi oleh banyak orang Kristen tanpa disadari. Kenapa? Ada banyak orang tidak mudah percaya, sama seperti Thomas. Kalau tidak ada mujizat, saya tidak akan percaya. Kalau saya tidak melihat bukti, saya tidak akan percaya. Nah, kita akan belajar bersama-sama dalam kehidupan Thomas. Secara singkat Bapak Ibu, saya memberikan 4 bagian penting yang perlu kita ketahui dari Thomas. Siapakah Thomas? Ini ada satu lukisan untuk menggambarkan wujud dari Thomas. Thomas itu Bapak Ibu seperti apa yang digambarkan di dalam ayat 24, bahwa dia adalah salah satu dari 12 murid Tuhan Yesus. Bapak Ibu bisa baca dalam Matius 10 ayat 3, Markus 3 ayat 18. Dia adalah bagian dari ke-12 rasul. Dan yang kedua, dia adalah seorang yang skeptis, tapi dia setia orangnya. Bapak Ibu, Thomas adalah seorang yang sangat tidak mudah percaya. Dia sangat mudah sekali meragukan sesuatu. Tapi di balik skeptisnya itu, dia adalah orang yang setia. Yang ketiga, seorang yang lambat belajar, tapi dia adalah seorang yang jujur. Waktu Yesus berkata, "Di rumah Bapakku banyak tempat, tentu aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu." Thomas berkata, "Dari mana kami tahu engkau pergi ke sana?" Thomas mengungkapkan bahwa dia nggak tahu apa-apa, tapi itu adalah ungkapan yang jujur. Dia tidak tahu banyak, tetapi dia adalah seorang yang jujur. Dan yang terakhir adalah Thomas ini adalah seorang yang menuntut sesuatu pengalaman pribadi. Kalau tidak dia alami, dia tidak akan percaya. Sehingga kalau kita melihat teks kita Bapak Ibu, itu sangat kuat sekali posisinya Thomas.
Adakah di antara kita yang sama seperti Thomas, gampang meragukan sesuatu, tapi adalah orang yang setia, lambat mengerti segala sesuatu, tapi gambaran kita adalah orang yang jujur. Kita adalah orang yang juga menuntut, kalau saya mengalami, baru saya percaya. Nah, itu adalah gambaran Thomas. Nah, Bapak Ibu, kadang-kadang kebanyakan orang Kristen itu memahami Thomas itu sendiri saja yang punya kehidupan seperti itu. Kalau para murid yang lain, apakah mereka sama seperti Thomas? Sama. Cuma perbedaannya adalah pada waktu Yesus menampakkan diri kepada para murid, kebetulan pada waktu itu tidak ada Thomas. Sehingga Yesus menampakkan diri kepada para murid dan murid-murid yang lain mengenal Yesus. Sehingga di ayat sebelumnya itu Bapak Ibu, murid-murid waktu melihat Yesus, mereka sangat bersuka cita. Karena apa? Mereka melihat Yesus, sehingga mereka percaya kepada Yesus. Hanya Thomas yang tersisa, karena pada waktu itu dia tidak hadir ketika Yesus menampakkan diri kepada beberapa murid. Ada yang ingin saya tekankan kepada kita, belajar dari Thomas. Kita baca ayat ini, 1, 2, 3, ya. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu, yang disebut Didimus, tidak ada bersama mereka ketika Yesus datang ke situ. Jadi pada waktu Yesus menampakkan diri pertama kali kepada para murid, Thomas tidak ada di antara para murid. Sehingga Bapak Ibu, sangat mudah sekali kita tebak bahwa alasan Thomas tidak percaya ya karena dia tidak melihat Yesus. Karena dia tidak ada pada waktu itu. Tapi Bapak Ibu, saya berusaha mencari kenapa Thomas tidak ada bersama dengan para murid yang lain. Pada waktu itu, kalau kita baca di teks sebelumnya, para murid masuk dalam ruangan, mereka menutup rumah dengan sangat ketat dan tidak terbuka satupun. Itu tanda apa? Mereka sangat ketakutan kepada orang Yahudi. Kenapa? Nanti mereka akan dicari dan mereka akan dianiaya oleh orang Yahudi. Salah satu yang membuat Thomas tidak berkumpul dengan para murid karena takut kepada orang Yahudi. Tetapi di sisi lain Bapak Ibu, Thomas karena kecewa kepada Yesus. Dia kecewa kepada Yesus, dia menyanjung Yesus, dia sangat kagum akan Yesus, tetapi Yesus sudah mati dan tidak bersama-sama dengan mereka lagi. Itulah sebabnya Thomas kecewa kepada Yesus. Sehingga Bapak Ibu, Thomas tidak ada di bagian beberapa rasul ini, itu karena kekecewaannya. Kecewa karena tidak ada lagi Yesus pada waktu itu. Sehingga di sini kita bisa melihat Bapak Ibu, kekecewaan Thomas membuat dia jauh dari rekan-rekannya sebagai rasul. Dia tidak bersekutu dengan mereka, dia tidak bersama-sama dengan mereka, dia tidak menikmati fellowship dengan mereka. Karena apa? Dia kecewa kepada Yesus. Tapi uniknya Bapak Ibu, ketika para murid yang lain suatu ketika bertemu dengan Thomas, mereka berkata begini, Thomas, kami telah melihat Tuhan. Mereka berkata kepada Thomas, kami telah melihat Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika Thomas mendengar ini, dia tidak langsung percaya. Oh ya? Kamu lihat di mana? Kalau begitu aku mau percaya. Tidak. Thomas justru berkata begini ya, sebelum aku melihat bekas paku di tangannya, aku tidak akan percaya. Sebelum aku mencucukkan jariku, aku tidak akan percaya. Sebelum aku mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, aku tidak akan percaya. Semua ini dilengkapkan dengan penegasan sekali-kali, aku tidak akan percaya sebelum aku melihat sosok Yesus itu. Waktu para murid yang lain, kami telah melihat Tuhan. Thomas menjawab, sebelum aku melihat semua apa yang kuungkapkan itu, aku tidak akan percaya. Bapak Ibu, 8 hari kemudian, ayat 26 ya, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Yesus tahu persis apa yang mereka butuhkan. Pada waktu itu para murid sedang mengalami ketakutan. Itu sebabnya mereka hatinya sangat terganggu karena ketakutan itu. Dan Yesus hadir memberikan shalom kepada mereka. Damai sejahtera bagimu. Dan Yesus tahu
mereka sedang ketakutan. Itulah sebabnya dia mengatakan, damai sejahtera bagimu. Bapak Ibu perhatikan baik-baik dalam teks itu. Pada waktu Thomas mengatakan kalimat ini, Yesus belum ada pada waktu itu. Dan ketika Yesus datang dalam keadaan pintu terkunci, Yesus tiba-tiba berdiri di hadapan mereka dan berkata, damai sejahtera bagimu. Setelah dia berkata demikian Bapak Ibu, dia memandang kepada Thomas. Ketika Yesus melihat murid-murid, lalu Yesus menatap Thomas secara pribadi. Yesus tahu siapa yang ragu-ragu akan Yesus Kristus, siapa yang tidak percaya kepada Yesus. Itulah sebabnya Yesus memandang kepada Thomas. Yesus berkata begini ya, Thomas, taruhlah jarimu di dalam tanganku, ulurkanlah tanganmu, cucukkanlah ke dalam lambungku. Jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Yesus tahu apa yang Thomas butuhkan. Pada waktu Thomas mengungkapkan kalimat ini, Yesus belum ada pada waktu itu. Dan waktu Yesus datang, dengan tiba-tiba, tanpa diketahui, pintu sedang tertutup, dia hadir berdiri tengah-tengah mereka dan langsung memandang kepada Thomas, dan Yesus berkata, Thomas, taruhlah jarimu, lihatlah tanganku, dan ulurkanlah tanganmu, dan inilah aku. Ya, Yesus mau memberikan gambaran, cucukkanlah ke dalam lambungku. Jangan engkau tidak percaya lagi ya, melainkan percayalah. Yesus menjawab segala hal yang membuat Thomas ragu. Yesus tahu betul apa yang Thomas butuhkan. Thomas membutuhkan bukti. Itulah sebabnya Yesus datang dan dia menjawab apa yang dibutuhkan oleh Thomas. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di sini kita bisa melihat ya, waktu Yesus berkata, jangan engkau tidak percaya lagi. Ayat 28 mengatakan begini ya, dan Thomas menjawab dia berkata, ya Tuhanku dan Allahku. Tidak hanya cukup mengatakan ya Tuhanku, tetapi dia katakan dan Allahku. Thomas menyebut Yesus sebagai Tuhan, dan tidak hanya Tuhan, sebagai Allah dia. Ini adalah satu pengakuan. Dari sinilah berdiri salah satu pengakuan iman rasuli tentang ketuhanan Yesus Kristus. Bapak Ibu, ketika Thomas ragu, Yesus datang menjawab dia. Yesus mengatakan, ini aku, jangan lagi tidak percaya, melainkan percayalah. Akhirnya apa yang Thomas katakan, ya Tuhanku dan Allahku. Pengakuan ini membuktikan Thomas percaya kepada Yesus Kristus. Ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa Bapak Ibu. Dari keraguan, mulai dari kekecewaan, meninggalkan persekutuan, meninggalkan rekan-rekan yang lain. Lalu para murid memberitahukan, kami telah melihat Tuhan. Dia ragu dan Tuhan menyatakan diri. Dan berakhir dengan satu ungkapan penegasan, ya Tuhanku dan Allahku. Orang yang tidak percaya sebelumnya sekarang mengaku sebagai murid, percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Allah. Bapak Ibu, apa yang Yesus jawab ketika Thomas mengatakan, ya Tuhanku dan Allahku? Mari kita baca ini, 1, 2, 3. Iya. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Bapak Ibu, banyak orang terkecoh dengan ayat ini. Orang berpikir bahwa yang lebih tinggi kualitasnya adalah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Mereka menganggap bahwa posisi ini merendahkan Thomas, karena Thomas dia baru percaya kalau melihat bukti. Bapak Ibu, waktu saya mendalami ayat ini, saya melihat ada satu kalimat di dalam bahasa asli. Ayat ini adalah satu peralihan. Peralihan maksudnya apa? Pada waktu itu, Yesus bersama-sama dengan Thomas, dan Thomas melihat bukti yang sangat kuat. Dan Yesus sekaligus memberitahukan peralihan itu. Kalau Thomas dan murid-murid yang lain percaya karena sudah melihat Yesus di depan mata mereka dan mereka percaya, Yesus katakan, kelak nanti di masa yang akan datang, waktu Kristus diberitakan, orang akan percaya. Dan orang yang percaya ini adalah orang yang berbahagia, bukan karena mereka melihat sama seperti para rasul yang lain, tetapi mereka percaya kepada Yesus tanpa melihat. Maka berbahagialah mereka yang tidak melihat,
namun percaya. Maka pertanyaannya sekarang adalah, siapa di antara kita yang melihat Yesus sama seperti pengalaman para rasul? Tidak ada. Bapak Ibu lihat YouTube ya, ada banyak kesaksian-kesaksian yang perlu kita uji. Suatu saat dia mimpi, dia bertemu dengan Yesus. Dia katakan, Yesus ini aku, baca ini, baca itu, baca itu. Itu bisa dipertanyakan, siapa sesungguhnya yang dia mimpikan itu? Pengalaman seperti itu bisa saja terjadi. Tetapi Bapak Ibu, pengalaman seperti para murid waktu bertemu dengan Yesus dan mereka percaya, itu tidak semua orang mendapatkan itu, kecuali Paulus pada waktu itu. Maka Bapak Ibu, orang bisa percaya kepada Yesus tidak lagi seperti apa yang dialami oleh para rasul. Mereka baru melihat Yesus, percaya kepada Yesus. Sekarang kita tidak. Kita tidak pernah melihat dia. Tapi Yesus katakan, berbahagialah mereka yang tidak melihat aku, tetapi mereka percaya kepadaku. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Ini ungkapan dari Yesus Kristus. Dan itu diungkapkan oleh Rasul Petrus di dalam surat 1 Petrus. Kita baca ayat ini yuk. 1, 2, 3. Iya. Sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada dia. Sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya, kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Pada waktu orang percaya kepada Yesus Kristus, Bapak Ibu, tidak serta-merta pengalaman itu sama seperti yang dialami oleh para murid. Bapak Ibu, kita mengasihi Tuhan bukan berarti kita sudah menyaksikan Kristus sama seperti mungkin yang digambarkan di film itu. Itu hanya gambaran dari Mel Gibson pada waktu itu ya. Sekalipun kamu belum pernah melihat dia, tapi kamu mengasihi dia, kamu percaya kepada dia. Sekalipun kamu tidak melihatnya, kamu bergembira dan sukacita yang mulia yang tidak terkatakan. Karena apa? Kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Maka Yesus berkata, berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Bapak Ibu, kita sangat bersyukur karena Kristus telah datang ke dalam dunia ini. Dan di akhir, di Paskah kemarin kita merayakan Paskah. Dan dalam minggu-minggu gereja-gereja berkhotbah, Yesus beberapa kali menampakkan diri kepada para murid. Pada waktu Yesus menampakkan diri kepada para murid, Thomas yang ragu akan ketuhanan Yesus percaya, dan dia tidak ragu lagi, dan dia mengaku Yesus sebagai Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa aplikasi yang ingin saya tekankan di bagian khotbah pada minggu hari ini? Ada 3 hal. Yang pertama, aplikasi yang pertama adalah, Bapak Ibu dengar baik-baik, sekalipun engkau kecewa, entah kepada siapa, entah kepada Tuhan, kepada hamba Tuhan, kepada rekan di dalam persekutuan, jangan sedikit pun menjauhkan dirimu dari persekutuan. Thomas pada waktu dia tidak bersama dengan para murid, dia tidak melihat Yesus. Tapi pada waktu dia masuk dalam persekutuan kembali, Thomas melihat dan percaya kepada Yesus. Oleh karena itu, kita harus akui bahwa kita pasti gampang sekali kecewa. Bapak Ibu, kalau boleh jujur ya, sebagai hamba Tuhan, kalau saya mengambil hati segala hal yang terjadi, yang kami hadapi, saya akan meninggalkan tempat ini. Karena kalau saya mudah gampang kecewa, saya tidak akan mungkin lama di tempat ini. Saya belajar bagaimana sekalipun sulit, tidak mudah, tidak perlu gampang kecewa. Saya jujur Bapak Ibu, 1 tahun yang lalu kami punya pergumulan yang berat. Tidak ada seorang pun yang tahu, tidak ada seorang pun yang bertanya, apa yang pendeta gumuli? Tidak ada. Dan kami tidak pernah men-sharingkan itu kepada siapapun, kecuali di hadapan Tuhan. Dan kami mengalami pergumulan yang sulit itu menggejolak di dalam hati kami. Tapi kami mengingat kepada Tuhan, kami tidak boleh gampang kecewa. Kami harus menjadi contoh. Maka Bapak Ibu, Thomas cepat kecewa, tapi dia cepat kembali ketika dia meninggalkan teman-teman rasul. Dan pada waktu mereka memberitahu, kami telah melihat Tuhan. Dan Thomas kembali, dan dia dipulihkan,
Dan di situ dia melihat Yesus dan mengenal Yesus. Yang kedua, tetaplah percaya dan nantikanlah Tuhan. Bapak Ibu, di dalam Mazmur 139 ayat 13, Yeremia 1 ayat 5, sebelum engkau dikandung dari kandungan ibumu, aku telah mengenal engkau dan telah menetapkan engkau untuk menjadi satu kepunyaan Allah. Hidup kita itu sudah ada dalam rancangan dan ketetapan Allah. Tatkala kita berada dalam posisi ini Bapak Ibu, kita sulit kalau kita tetap percaya kepada Tuhan. Kita ingat janji Tuhan. Sebelum kita dikandung dari kandungan ibu kita, Tuhan sudah mengenal kita dan Tuhan sudah menetapkan kita untuk jadi apa kita. Karena itu tetaplah percaya dan tetaplah menantikan Tuhan. Dan jangan sesekali meninggalkan Tuhan. Yang ketiga, di dalam dunia ini Yesus telah berfirman supaya kita menjadi saksi Kristus. Yesus menghendaki supaya semua menjadi saksi Kristus. Bapak Ibu, perhatikanlah ayat Alkitab ketika Yesus menampakkan diri kepada para murid. Pesan-pesan Yesus Kristus selalu pesan bicara soal amanat agung. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa menjadi muridku. Karena itu mari kita menjadi saksi Kristus di tengah dunia ini, supaya nama Tuhan dimuliakan. Melalui hidup kita, melalui keluarga kita, melalui pekerjaan kita, kita menjadi saksi Kristus. Saya akan mengajak kita membaca satu ayat ini Bapak Ibu untuk menutup khotbah ini. Mari kita baca 1 Korintus pasal 15 ayat yang kedua sampai dengan ayat yang kelima. Kita buka ayat Alkitab kita 1 Korintus pasal 15 ayat kedua sampai dengan ayat yang kelima. Kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3 ya. Oleh Injil itu kamu diselamatkan asal kamu teguh berpegang kepadanya. Seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 murid-muridnya. Cukup. Jadi Paulus itu di dalam pemberitaannya adalah memberitakan Kristus yang telah lahir, yang telah mati, yang telah dikuburkan, yang telah bangkit, dan yang telah menampakkan diri kepada para murid. Itulah Injil. Itulah yang harus kita beritakan, dan itulah yang membuat kita bisa berubah. Maka Paulus sangat kuat dengan kalimat, karena kita sudah ada di dalam Kristus, kita adalah ciptaan yang baru. Yang lama telah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Marilah kita menjadi saksi Kristus sebagai orang yang sudah mengasihi Tuhan, yang telah percaya kepadanya. Selamat hari Minggu, mari kita berdoa.